Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang materi luas daerah dengan menggunakan poligon dalam dan luar, dengan beranggotakan Muhammad Irhamna, Intan, dan Zikra Ziratunisa. Baik, langsung saja ke materi pertama. Baik, sebelumnya kita tulis judul terlebih dahulu, yaitu caranya dua kanan pojok sebelum kanan, yaitu kita pilih teks, lalu klik sembarang, lalu kita tuliskan judul yaitu poligon dalam dan poligon luar, lalu oke. Nah, ini kita ubah warnanya, yaitu klik kanan, lalu pilih object properties, lalu color, ininya pilih background, dan kita ubah warnanya sesuka kalian yang mau. Oke, kita pilih warnanya biru, lalu langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan luas poligon dalam dan poligon luar dari fungsi fx x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 dengan selang atas dan bawahnya, atau a-nya yaitu negatif 3 dan b-nya yaitu 5 dan n-nya yaitu 100. Langsung saja ketikkan pada input bar fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1, lalu enter. Selanjutnya kita buat slider, yaitu ada di 2 sebelum pojok kanan. Lalu klik sembarang, lalu kita ini rename menjadi n, lalu min-nya kita ubah menjadi 1 dan maksimalnya itu 200, lalu incrementnya 1, lalu oke. Nah, kita di sini akan mencari tahu luas poligon dalamnya itu berapa dan luas poligon luarnya yaitu berapa. Kita akan terlebih dahulu mencari luas poligon dalam. Caranya yaitu ketikkan pada input bar lower sum. Fungsinya kita ubah menjadi fungsi f, dan start value atau nilai a-nya itu diketahui negatif 3 dan n value-nya itu atau nilai b-nya yaitu 5. Number range-nya yaitu number of rectangles-nya yaitu n. Lalu enter. Kan di contoh soalnya tadi diketahui n-nya itu 100, maka kita n-nya tarik sampai 100. Nah, kita udah tahu nih nilai poligon dalamnya, yaitu nilai a. Lanjut, kita akan mencari nilai poligon luarnya, yaitu ketikkan pada input bar upper sum fungsinya kita ubah menjadi f, lalu start value-nya yaitu negatif 3 dan n value-nya 5 dan number of rectangles-nya n, lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan, yaitu ada di 2 sebelum pojok kanan, yaitu kita pilih teks, lalu klik sembarang, lalu ketikkan yaitu luas poligon dalam sama dengan, kita pilih di objek yaitu objek A, lalu enter. Luas poligon
luas poligon luarnya sama dengan, yaitu pilih objek yang B, lalu oke. Ini kita bisa ubah ya backgroundnya menjadi warna apa yang sesuka-suka kalian. Selanjutnya kita akan membuat checkbox, yaitu 2 sebelum pojok kanan. Kita pilih checkbox, lalu klik sembarang, captionnya kita tulis nomor 1, lalu kita pilih objeknya, yaitu yang menyala, ini ada biru-birunya, kita pilih. Lalu jika sudah semuanya diklik, lalu klik apply. Oke. Nah, ini bisa dimatikan dan bisa dihidupkan. Maaf. Nah, Baik, langsung saja ke soal yang kedua, yaitu jika diketahui GX sama dengan 5 per X ditambah 1 dengan A-nya itu 0 dan B-nya itu 5. Tentukan luas daerah dengan menggunakan poligon dalam dan luar. Nah, A ini itu sama saja dengan start value dan B itu sama saja dengan end value. Langsung saja ke langkah praktikumnya. Yang pertama itu ketik pada input bar fungsinya, yaitu 5 per X ditambah 1, enter. Nah, ketika sudah muncul grafiknya, langsung ke cara yang kedua, yaitu membuat slidernya. Nah, ubah nama slidernya itu menjadi M, ubah minnya menjadi 1, maxnya 200, dan incrementnya 1, lalu klik OK. Selanjutnya menentukan luas daerahnya. Yang pertama kita menggunakan poligon dalam terlebih dahulu, yaitu dengan cara ketik pada input bar lower sum, pilih yang function, start value, end value, dan number of rectangle. Nah, lalu masukkan functionnya itu G, start value-nya itu yang tadi A itu 0, lalu end value-nya yang B itu 5, number rectangle-nya itu yang slider ini, yaitu M, lalu klik enter. Nah, karena D-nya ini hasilnya 4,17, kita geser slidernya. Semisal aku gesernya ke 40. Nah, maka D-nya ini akan berubah menjadi 8,7. Selanjutnya menentukan luas daerah dengan cara poligon luar. Yang pertama, ketik pada input bar, yaitu A per sum, pilih yang function, start value, end value, dan number of rectangle. Masukkan seperti tadi, functionnya itu G, start value-nya 0, end value-nya 5, lalu number of rectangle-nya itu M, lalu klik enter. Nah, maka akan menghasilkan number E, yaitu 9,23. Setelah itu kita buat kesimpulan. Pada toolbar teks kedua dari kanan itu pilih yang teks.
lalu kita masukkan kesimpulannya, yaitu luas dengan poligon dalam sama dengan, lalu pilih objek yang tadi D. D itu hasil dari luas poligon dalam. Lalu enter, lalu luas dengan poligon luar sama dengan, nah hasil dari poligon luar itu adalah number E. Jadi kita pilih objek, klik E, klik objek E, lalu klik OK. Nah, sudah ketemu nih hasil luas poligon dalam dan luarnya. Lalu kita buat checkbox nomor 2. Lalu pilih yang tadi, fungsi G, D, E, M, dan teks 3. Lalu apply. Nah, jadi luas dari hasil dari luas, menentukan luas dengan poligon dalam dan luar dari fungsi Gx 5/x ditambah 1, yaitu hasil dari luas poligon dalamnya itu 8,7 dan poligon luarnya itu 9,23. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menerapkan luas poligon ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita akan mencari luas dari sebuah daun. Pertama, kita harus mempunyai foto daun terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan foto daun ke dalam lembar kerja GeoGebra. Untuk memasukkan fotonya, kita pilih dari toolbar kedua dari sebelah kanan, yaitu pada menu Image. Lalu kita pilih foto yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja, lalu klik Open. Setelah muncul, kita sesuaikan tulang daun ini dengan koordinat sumbu X. Jika sudah, di sini saya akan menghilangkan titik A dan titik B. Selanjutnya kita akan membuat titik-titik pada sekitaran daun dengan ketentuan jarak yang sama dan titiknya jangan terlalu banyak. Kita pilih menu point agar lebih mudah. Lalu kita klik pada daun untuk membuat titik pada sekitaran daun. Di sini saya menggunakan 7 titik. Selanjutnya kita akan membuat fungsinya. Nah, untuk membuat fungsinya, ketik pada input bar polinomial. Pilih yang list of points. Untuk list of points-nya, kita isi dengan titik-titik yang ada pada daun, dimulai dari titik C sampai titik I. Lalu klik Enter.
Nah, pastikan bentuk fungsinya itu cekung ke bawah atau menyerupai daun. Jika belum menyerupai daun, kalian geserkan saja titik-titiknya sehingga menyerupai daun. Selanjutnya kita akan membuat slider. Kita klik pada toolbar kedua sebelah kanan, yaitu menu slider. Kita ganti min-nya menjadi 1, lalu max-nya menjadi 200, dan increment-nya 1. Lalu klik OK. Selanjutnya, geser slider hingga 50. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas poligon dalam dari setengah daun ini. Nah, untuk mencari luas poligon dalamnya, ketik pada input bar lower sum. Yang pertama function. Untuk functionnya kita isi dengan function yang muncul tadi. Di sini function yang muncul adalah function P. Jadi kita ketik P. Lalu untuk start value-nya kita isi dengan koordinat X dari titik yang pertama. Di sini titik yang pertama itu titik C. Untuk koordinat X dari titik C adalah 2,36. Dan untuk end value-nya kita isi dengan koordinat X dari titik yang terakhir. Di sini titik yang terakhir adalah titik I. Koordinat X dari titik I adalah 8,78. Dan untuk number of rectangles-nya kita isi dengan nama dari slidernya, yaitu I. Lalu klik enter. Nah, di sini kita sudah menemukan luas poligon dalam dari setengah daunnya. Untuk mencari luas keseluruhan daun, kita akan mengalihkan J dengan 2. Ketik pada input bar J. Nah, untuk perkalian di GeoGebra itu menggunakan tanda bintang. Lalu 2. Lalu klik enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui luas keseluruhan dari daun itu adalah 24,84. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat kesimpulan saja pada menu teks. Ketikkan pada menu teks, maka luas daun tersebut adalah tadi luasnya adalah number K, yaitu 24,84. Pilih pada objek huruf K. Lalu klik OK. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal membuat checkbox saja. Namai checkbox dengan nomor 3. Nah, untuk mengisi checkbox-nya, kita tinggal klik menu yang masih mempunyai titik biru, yaitu function P, number I dan J, lalu titik C, D, E, F, G, H, I, dan teks 4. Yang satu lagi yaitu gambar daun tersebut. Kita pilih dari sini. Lalu klik apply. Oke, mungkin itu adalah contoh penerapan luas poligon di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian saja dari kelompok kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.